Halo semuanya. Jadi di sini kita akan belajar tentang konsep BGP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep BGP. Seperti yang kalian tahu, kemarin kita sudah belajar tentang EIGRP dan OSPF. Nah, untuk yang EIGRP dan OSPF ini mereka ikutnya ke IGP. Nah, IGP ini artinya Interior Gateway Protocol ya teman-teman. Lah, untuk yang BGP sendiri dia ikutnya yang EGP ya teman-teman, yang artinya Exterior Gateway Protocol. Nah, perbedaannya ada jika IGP ini ikutnya yang AS dan yang EGP ini ikutnya yang Inter AS. Sebentar ya teman-teman, ini kita besarkan. Nah, untuk yang EIGRP OSPF ikutnya EIGP dan IGP, dan untuk yang BGP ini ikutnya EGP ya teman-teman, Inter AS, dan yang ini AS. AS sendiri artinya bisa diibaratkan sebagai perusahaan ya teman-teman. Semisal di sini kita ada perusahaan Google. Semisal di sini perusahaan google.com. Nah, untuk ininya AS-nya 100. Untuk yang google.com AS-nya 100. Nah, di google.com ini ada router dan ada server. Kemudian di sebelahnya ada facebook.com, perusahaan Facebook. AS-nya ada 200. Nah, di Facebook ini ada router dan ada juga server. Nah, setelah itu di sini juga semisal di sini ada yang namanya perusahaan Twitter ya teman-teman. Nah, semisal di sini kita tuliskan twitter.com dengan di sini ada router dan ada juga switch. Berarti banyak ini, jadi kita harus menggunakan BGP ya teman-teman. Google ke Twitter kita harus menggunakan BGP untuk menghubungkan semisal dari Google ke Facebook, atau dari Twitter ke Google, atau sebaliknya dari Facebook ke Twitter, atau dari Facebook ke Google ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan BGP. Nah, itu menggunakan BGP ini. Nah, untuk EIGRP dan OSPF ini digunakan di dalam perusahaan, semisal router bertemu dengan router atau server bertemu dengan server yang ini ya teman-teman. Nah, jika semuanya ini sudah dihubungkan, semisal Google ini sudah dihubungkan dengan Facebook, server yang banyak ini kita akan menggunakan BGP ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menunjukkan hal yang menarik ya teman-teman. Ini kita bisa ke Google Chrome. Nah, di sini kita bisa ketikkan BGP hi.net ya teman-teman. Ini kita tunggu dulu. Nah, di sini kita akan mencari yang perusahaan Telkom ya teman-teman. Ini sebentar ya teman-teman, kita tunggu sebentar.
Nah, di sini kita bisa cek yang ini, bisa dilihat ada as info ya teman-teman. Ini adalah sumber informasinya. Jadi ini di sini ada IP-nya, ada berapa, dan banyak sekali informasinya ya teman-teman di sini. Nah, untuk ini adalah Grab versi 4 atau IP4, ini Grab versi 6. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah topologi jaringan pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan BGP ya teman-teman. Ini adalah internet yang menggunakan BGP. Seperti ini bisa dilihat. Ini PT Telkomsel telekomunikasi menggunakan BGP menyambung dengan telekomunikasi yang ini ya teman-teman, yang telekomunikasi Indonesia. Kemudian ini juga sama, ini menggunakan BGP, ini juga menggunakan BGP yang saling tersambung ya teman-teman. Nah, ini adalah topologi dari BGP dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan BGP ya teman-teman. Itulah BGP. Nah, selanjutnya kita akan setup topologi dua router ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan router yang 2911. Ini kita akan menggunakan dua router dan dua buah PC ya teman-teman. Kemudian ini kita sambungkan dari router ke ini dari router ke router, dari router ke PC, dari router ke PC. Ini kita bisa langsung tulis di sini IP-nya 192.168.1.2/24. Kemudian di sini PC 2 IP-nya 192.168.2.2/24. Untuk di sini gateway-nya 10.10.10.1/30. Di sini 10.10.10.2/30 juga ya teman-teman. Nah, ini sudah. Kemudian di sini kita bisa tuliskan IP-nya 192.168.1.1/24. Ini juga sama 192.168.2.1 ya teman-teman. Ini kita sudah. Maaf, ini kita routernya ganti nama. Ini 1 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168.1.2. Ini gateway-nya subnet max-nya 255.0. Kemudian yang ini juga sama, IP-nya kita masukin 192.168.2.2 ya teman-teman. Nah, kemudian ini subnet max-nya 255.0. Nah, setelah ini sudah, kita akan konfigurasikan routernya terlebih dahulu. Ini kita ke CLI, kemudian di sini kita enter, ini kita ketik enable conf interface rank gig 0/0 sampai 1 0 dan ya teman-teman. Nah, ini kita langsung saja masukkan IP address-nya. Untuk yang gig 0/0, IP-nya yaitu IP address-nya, maaf, ini kita exit terlebih dahulu. Interface gig 0/0, kita masukkan IP-nya, IP address-nya 10.10.10.1, subnet max-nya 255.255.255.252. Kita enter, kemudian ini kita ke
interface gig 0/1, kemudian IP addressnya 192.168.1.1, subnet maxnya 255.255.255.0 dan enter. Nah, setelah itu kita akan konfigurasikan di router 2 juga ya teman-teman. Ini kita kasih CLI, Ctrl C, enable conft interface gig 0/0 sampai 1. Oh maaf, ini kita tambahkan rank, kemudian no shutdown. Ini sudah ya teman-teman. Ini exit interface gig 0/0, IP addressnya 10.10.10.2, 255, subnet maxnya 255.255.252. Kemudian ini kita masuk ke interface gig 0/1, IP addressnya 192.168.2.1, maaf 2.1, subnet maxnya 255.0. Nah, ini sudah, kita enter. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan konfigurasikan BGP-nya ya teman-teman. Ini kita langsung saja ke router 1. Maaf, ini kita sini, agak ke sini ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita langsung saja konfigurasikan ya teman-teman. Ini kita langsung ke router 1. Kemudian kita enable conft. Di sini kita bisa, conft. Di sini kita bisa ketikkan router BGP. Ini kita tanda tanya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan autonomous system number, yang artinya untuk router yang terhubung dengan router ini seperti router 2 atau router seterusnya itu autonomous system numbernya harus sama dengan yang router 1 ini ya teman-teman. Jadi tidak boleh berbeda. Di sini ada 1 sampai 65.535 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan router BGP-nya 1. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu IP tetangganya. Jadi kita ketikkan saja neighbor. Ini kita kurangkan neighbornya 10.10.10.2 untuk IP tetangganya. Nah, jadi di sini kita langsung arahkan ke BGP-nya ini kemana. Oh maaf, ini kita kurang tambahkan remote min as, kemudian kita tanda tanya. Nah, di sini ada yang namanya as of remote neighbor ya teman-teman, yang artinya di perusahaan ini, semisal di sini itu router 1 ini perusahaan Google dan router 2 ini perusahaan Facebook. Nah, untuk yang Google ini AS1 dan yang Facebook ini AS2 ya teman-teman. Berarti kita harus setting yang AS1 dulu. Nah, di sini kita bisa untuk yang A1 berarti ini kan kita sudah mengetikkan yang punyanya tetangga kita, berarti ini remote as-nya kita ketikkan yang remote as 2 ya teman-teman. Kemudian setelah itu ini kita sudah, kemudian kita advertise network 10.10.10.0. Di sini kita ketikkan max saja ya teman-teman, 255.255.255.252 ya teman-teman, karena /30. Kemudian di sini kita masukkan yang IP-nya 192.168.10.0. Kemudian max-nya 255.255.255.0. Ini kita enter. Nah, setelah itu kita ke router 2 ya teman-teman. Di sini kita ke router 2. Kita exit. Di sini kita ketikkan router
BGP 1 ya teman-teman. Nah, setelah ini kita ketikkan langsung naik boardnya itu yang 10.10.10.1 remote min asnya 1, kemudian enter. Maaf, ini kita ulang. Ini kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kan ini naik board 10.10.10 remote as min 1. Maaf, ini kita ke router BGP 1, kemudian ini kita ketikkan ini. Naik board naik board 10.10.10.1 remote as1 ya teman-teman. Ini sudah, kemudian ini kita networknya 10.10.10.0 maxnya 255.255.255.0, maaf, 252. Kemudian ini kita enter. Di sini kita masukkan IP-nya ini kita ganti network 192.168.2.0, kemudian ini 255.0. Nah, network 192.168.20.0. Oh maaf, ini mouse. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian ini kita exit. Nah, di sini kita bisa cek teman-teman. Maaf, ini kita ke enable dulu. IP BGP ya teman-teman. Nah, bisa dilihat boardnya ini sudah ada. Ini versi 4, AS-nya ini sudah ada, MSG SAN-nya ini sudah ada semua ya teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan IP root ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ini sudah ada P atau bisa dibaca ini BGP ya teman-teman. Di sini sudah ada 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Ini sudah ada ya teman-teman. Kita cek di router 1. Ini di router 1 sudah ada ya teman-teman. Ini kita coba cek balik. IP BGP sama ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini sudah ada ya teman-teman di router 1. Kemudian kita ketikkan IP root. Nah, bisa dilihat di sini BGP-nya sudah masuk ya teman-teman di router 1 ini. Nah, artinya ini sudah bisa ya teman-teman. Ini kita sudah berhasil. Ini kita coba ping. Awal-awal emang valid. Nah, bisa dilihat ini sudah sukses ya teman-teman. Inilah konfigurasi BGP 2 router. Nah, kemudian kita akan membuat topologi dengan 3 router ya teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan 1 buah router dan kita akan tambahkan juga 1 buah PC ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa
ini kita bisa ketik, ini kita bisa sambungkan saja dari router ke router dan dari router ke PC. Nah, setelah ini kita sudah, ini kita ketikkan IP-nya. Di sini IP-nya 10.10. Berapa ya teman-teman? Ini kita 20.1/30. Di sini IP kita-nya 10.10.20.2/30. Nah, ini sudah. Kemudian di sini IP-nya 192.168.3.1/24. Di sini juga sama 192.168.3.2. Maaf, ini titik 2. Nah, setelah ini sudah, ini kita masukkan terlebih dahulu IP-nya supaya kita tidak lupa ya teman-teman. IP-nya 192.168.3.2, subnet max-nya 255.0, gateway-nya 192.168.3.1. Ini sudah. Kemudian di sini kita konfigurasikan yang router 2 terlebih dahulu. Konfig interface di 0/2 no shutdown. Di sini kita masukkan IP addressnya 10.10.20.1. Ini subnet max-nya 255.255.255.252. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita ke router ini. Kita ke router 3. Enable config interface range gig 0/0 sampai 1. No shutdown. Di sini kita bisa exit. Kemudian ini kita bisa masukkan interface gig 0/0. IP addressnya 10.10.20.2/24. Maaf, 255.255.255.252. Kita enter, kemudian kita exit. Di sini kita masuk ke gig 0/1. IP-nya, IP addressnya 192.168.3.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian ini kita enter. Nah, ini kita sudah. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja konfigurasikan BGP-nya ya teman-teman. Dynamic routing BGP-nya. Di sini kita semisal ini itu masuk ke AS1. Ini tuh ikutnya yang AS2 dan ini ikutnya yang AS3 ya teman-teman. Nah, kita ke router 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung saja ketikkan router BGP 2. Setelah itu kita ketikkan next board 10.10.20.2, kemudian router remote AS-nya 2. Oh, ini remote AS-nya 3. Nah, kemudian networknya 10.10.20.0, max-nya 255.255.255.252. Kita enter. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke router 3 ya teman-teman. Maaf, ini AS-nya kok. Nah, AS3. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke router 3. Ini kita exit, ini kita masuk ke router BGP 3. Ini kita masukkan di sini. Oh, ini belum. Next boardnya 10.10.20.1. Remote AS-nya 2.
Nah, di sini ada komen Neckbird 10.10.20.1 ini sudah up ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita ke router 2. Nah, di router 2 ini kita coba cek to show IP root. Nah, bisa dilihat ini sudah nambah ya teman-teman WGP-nya. Nah, ini sudah ada 2. Kemudian kita coba di sini. Maaf, ini kita coba di router 1. Ini kita ketikkan show IP root. Nah, ini sudah nambah ya teman-teman. Inilah yang dinamakan BGP. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.